Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar semua, kali ini kita masuk kepada materi penelitian sastra dalam topik menulis bab 2 proposal penelitian. Nah, sebenarnya bagian-bagian terkait dengan yang terdapat dalam proposal sudah kita bahas satu persatu ya, dari bagaimana membuat rumusan masalah dan sebagainya. Nah, kali ini melanjutkan bab satu yaitu menulis bab 2, Anda harus memahami dulu tentunya terkait teori-teori yang terkait di dalam variabel ataupun dalam kata kunci judul penelitian Anda. Nah, apa saja umumnya yang terdapat dalam bab 2 itu? Biasanya tentu setiap perguruan tinggi atau setiap program studi itu punya sistematikanya atau gaya selingkung. Nah, umumnya terdiri dari kajian hasil yang relevan, ada kajian teori dan kerangka berpikir. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Apa itu kajian hasil penelitian yang relevan? Dalam rujukan yang bisa kita ambil, bagian ini dapat dinyatakan sebagai hasil penelitian terdahulu yang pernah ada yang berhubungan dengan penelitian kita. Nah, yang berhubungan ini tidak sama persis semua ya. Misalnya, dia pernah mengkaji novel A, misalnya novel novel Laskar Pelangi karya Andra Hirata pernah diteliti oleh si A. Nah, Anda meneliti novel Laskar Pelangi juga, itu bisa termasuk yang relevan. Atau sebuah penelitian terdahulu menggunakan teori hermeneutika Paul Ricoeur. Nah, Anda sekarang menggunakan teori itu juga, tapi dengan subjek yang berbeda, itu bisa dijadikan yang relevan, bisa. Dan misalnya jika sama-sama novel, tapi novel berbeda, tapi teorinya sama, itu bisa dijadikan yang relevan, itu juga bisa ya. Nah, memang sebaiknya untuk penelitian relevan itu di prodi kita, yang ini khusus buat mahasiswa PBSI ya, itu diharapkan minimal ya, tapi lebih dari itu boleh 3 penelitian yang diutamakan itu bentuk artikel publikasi yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi, atau boleh juga jurnal internasional yang bereputasi. Jika mau skripsi ataupun tesis dibolehkan, tapi tidak mendominasi ya, dan itu harus berasal dari luar institusi, sehingga dapat memiliki gambaran lain apa yang ditemukan oleh peneliti-peneliti di luar ya. Nah, kemudian setelah itu selesai, penting juga dibahas sebelum saya masuk membahas ini, ketika membahas kajian relevan itu tidak sekedar hanya mencantumkan penelitian-penelitian relevan saja, tapi harus sampai bisa menunjukkan perbedaan apa yang Anda lakukan dalam penelitian sekarang sehingga menunjukkan kebaruannya. Jadi benar-benar dikaji. Jadi setelah Anda sebutkan nih penelitian yang lama ini, judulnya ini, dia menggunakan variabelnya ini, masalahnya ini, hasilnya temukan ini. Penelitian kedua bagaimana pula rumusannya, hasil teori yang digunakan hasilnya apa. Sehingga begitu seterusnya sampai ada berapa yang relevan, sehingga di bagian akhir Anda bisa menunjukkan posisi penelitian Anda di mana, apa perbedaannya dan apa kebaruannya. Nah, itu ya sebelum masuk kajian teori. Nah, sekarang setelah kajian relevan selesai, masuklah kepada kajian teori. Nah, kajian teori ini tentu mendukung masalah yang diajukan. Nah, ini di sini terkait dengan pemikiran, berisi pengertian, ciri-ciri atau hal-hal yang terkait dengan variabel. Jika penelitian kita misalnya nilai pendidikan di dalam novel A, maka nanti di dalam kajian teori harus ada hakikat novel dulu tentunya, kemudian ada apa itu definisi, apa itu nilai-nilai pendidikan, kemudian kalau teorinya teori pragmatik, maka di situ harus ada teori pragmatik ya. Nah, yang penting diperhatikan adalah teori yang digunakan itu adalah teori yang dibutuhkan untuk membahas masalah. Jadi nggak usah banyak-banyak teori, sampai misal kalau Anda hanya bahas nilai-nilai pendidikan, tidak perlu muncul pula terkait dengan nilai agama, semua nilai, tidak usah. Artinya yang dibutuhkan saja. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kata kunci. Kemudian sumber rujukannya harus jelas. Ini penting sekali, teknik sitasi dan pengutipan yang benar ya, teknik rujukan yang benar. Intinya teori yang dipilih itu nanti dapat digunakan untuk membantu Anda mengumpulkan data ataupun menganalisis data. Nah, masuklah ke bagian akhir dalam penelitian kualitatif khususnya, itu adalah kerangka berpikir. Karena dalam penelitian kualitatif nggak terlalu banyak ya isi bab 2-nya, hanya 3 komponen. Ada juga yang pakai pertanyaan penelitian setelah ini, tapi di prodi kita tidak menggunakannya. Nah, kerangka berpikir ini dari berbagai teori itu dibuatlah dalam bentuk kerangka teoretik yang ditentukan sebagai suatu hal yang bisa menunjukkan alur pemikiran penelitian yang dilakukan. Jadi kerangka ini perlu dibuat dengan jelas nih. Tidak asal gambar diagram saja, tapi harus jelas. Apa syaratnya? Pertama itu jelas ya, jelas mengidentifikasi variabel penelitian. Lalu itu ketika membuat bagian dengan bagiannya itu harus terlihat hubungannya. Apa variabel yang satu dengan variabel yang lain.
kemudian memberikan argumen teoretis mengenai hubungan tadi. Jadi terlihat itu dengan ketika Anda memberikan panah-panah, terlihatlah hubungan argumentasinya. Dan terakhir, buatlah itu dalam gambar kerangka yang skematis, yang terlihat dan bisa dipahami. Nah, dengan begitu dapat disimpulkan agar mudah menulis bab 2 itu Anda harus punya referensi yang tentu sudah dikumpulkan, sudah disiapkan. Nah, kalau Anda menggunakan referensi tool, dan ini wajib juga ya, Anda sudah menuliskannya, sudah mencantumkannya dengan baik pada referensi tool yang Anda gunakan. Kemudian Anda harus paham masalah atau variabel yang Anda akan lakukan. Kalau Anda belum paham, berarti juga akan susah menentukan teori yang akan dibahas. Kemudian menulislah sesuai sistematika yang ditentukan. Jadi tidak ada aturan baku sebenarnya, tapi prinsipnya itu sama ya, Pak. Kajian teori ya pasti membahas teori. Mengenai urutannya mana duluan itu disesuaikan saja dengan perguruan tinggi masing-masing atau prodi masing-masing. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Silakan baca berbagai literatur, melihat bagaimana orang menulis bab 2 itu akan sangat membantu ya, tapi bukan meniru. Melihat, membaca itu untuk membantu, bukan untuk ditiru ya, bukan untuk disalin, tapi untuk dijadikan pedoman. Oke, kalau begitu teruslah bergerak meski perlahan, dengan begitu masa depan akan lebih mudah untuk didapatkan. Jadi teruslah bergerak, teruslah belajar, semoga bisa sukses dalam menulis proposalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.